Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Prajawasuti. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di IKIP Siliwangi, Bandung. Video pembelajaran yang akan saya sajikan yaitu pembelajaran mengenai operasi komposisi fungsi dengan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan aplikasi Canva. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah masuk semuanya ini? Sudah. Ada ya? Ada yang tidak datang? Ada siapa saja? Nabila Putri. Nabila, oh kalau tidak salah Nabila itu izin ikutan TOEIC ya? Iya. Iya, nanti kalau sudah selesai jawab. Sekarang kita bergabung ke pembelajaran komposisi fungsi. Namun, ya, Ibu ada sesuatu pelajaran, coba lihat dulu. Gambar-gambar ini sudah tidak asing ya? Tidak. Coba pilih salah satu gambar yang menunjukkan perasaan kalian saat ini. Sudah? Apa perasaannya baik yang dipilih? Atau menangis? Atau tidak baik? Mudah-mudahan bahagia ya. Kalian penuh dengan rasa optimis ya. Oke. Sudah? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan isi dulu kehadirannya. Tadi Ibu sudah share di grup WA. Ya, silakan diisi dulu itu di Google Form ya. Ya, silakan diisi Google Formnya untuk kehadiran. Sudah? Semuanya sudah yakin? Oh belum, ada yang belum, silakan selesaikan dulu. Soalnya itu kehadiran harus dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari sekarang, yaitu mengenai menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian nanti diharapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahan mengenai operasi komposisi dan operasi inverse. Tapi untuk khusus materi yang sekarang kita hanya mempelajari komposisi saja. Inverse-nya di pertemuan berikutnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah melakukan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat yang pertama menganalisis masalah yang berhubungan dengan operasi komposisi pada fungsi. Kemudian yang kedua yaitu memadukan dua fungsi. Kemudian yang ketiga mengkonstruksi penyelesaian dari masalah yang disajikan ya. Kalian pernah belajar fungsi ya? Oke, ada yang masih ingat fungsi itu apa? Oke, Hazwa ya? Oh iya, Hazwa, fungsi itu apa? Fungsi adalah pemetaan dengan tepat satu kali dari setiap anggota himpunan asal atau domain kepada anggota himpunan kawan, yaitu domain. Oke, iya. Jadi pemetaan harus satu kali. Boleh dua kali nggak? Boleh. Boleh tidak memetakan? Tadi kan harus satu kali. Dua kali tidak boleh ya? Tidak boleh. Boleh tidak kalau misalnya tidak memetakan? Tidak nembak. Tidak boleh ya. Istilah lain dari daerah asal apa tadi? Istilah lain dari daerah kawan? Terus ada lagi yang istilahnya daerah hasil ya? Apa daerah hasil? Mesti ingat. Daerah yang ditunjuk, yang ditembak oleh daerah asal. Iya betul. Terdapat di daerah apa? Daerah kodomain. Iya, daerah kawan ya. Itu daerah hasilnya. Oke, lihat. Oh, masih ingat tidak? Fungsi yang pernah kalian pelajari itu ada yang fungsi linear ya, pernah ya? Berupa apa coba grafiknya? Itu garis lurus. Iya benar, garis lurus. Pernah
kuadrat grafiknya berupa apa? Si kuadrat masih ingat ada yang iya berupa, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita lihat contoh kecil fungsi. Yang pertama misalnya fungsi f untuk variabel x yaitu 2x ditambah 10. Itu masih ingat ya. Seandainya x-nya ibu ganti dengan negatif 5, berarti nilai untuk f negatif 5 berapa? Berapa? Dika? Jadi 2 dikali negatif 5 sama ditambah 10 sama dengan negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Iya, betul. Kemudian g negatif 10. Makin kesini makin lancar ya, makin ingat. Iya. Berapa g negatif 10? Iya. 17 dikurangi negatif 10 sama dengan 10 ditambah 17 hasilnya 27. 10 ditambah, oh iya. Jadi ditukar ya. 10-nya dikedepankan. Bagus ya. Berarti kita sudah siap ya ke materi selanjutnya. Iya, namun sebelum materi selanjutnya, lakukan dulu pretest ya. Pretestnya ibu gunakan Google Form. Tadi ibu sudah share linknya. Ya, isi dulu Google Form-nya. Ini untuk mengetahui apakah kalian pernah mengenal komposisi fungsi atau tidak. Ya. Ini hanya untuk pengetahuan awal saja. Tidak apa-apa kalau misalnya nilainya juga tidak terlalu ya, karena tidak terlalu bagus, karena memang kita akan melakukan pembelajaran ini ya. Itu skor yang didapat bukan nilai ya, tapi itu hanya skor. Jadi bukan misalnya nilainya 3, bukan nilainya 3 atau nilainya 2, bukan ya. Sudah? Ada yang masih belum? Nolak. Oke. Kita lanjutkan, nanti ibu lihat ya hasilnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu komposisi fungsi. Satu real itu nilainya yaitu sebesar 0,26674 dolar Amerika Serikat, atau seandainya dalam bentuk rupiah yaitu sebesar 3.797 rupiah. Oke, nah permasalahannya silahkan dibaca. 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.376 rupiah. Iya, kita juga akan menggunakan nanti konversi dari dolar ke rupiah. Nilai 1 dolar Amerika yaitu 14.326 rupiah. Tergabung dengan kelompoknya ya? Oke, silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalau tidak salah yang kemarin kelompoknya satu kelompok itu 4 orang ya, ada yang 5 orang. Iya. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini. Itu kelompok 5. Nah, yang selanjutnya ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Ini kelompok 3 ya. Ini untuk kelompok 4. Kemudian yang ini untuk kelompok 5. Kelompok ini sudah mana? Penyelesaiannya yang mana? Berarti F dimasukkan ke G ya. Fungsi F dimasukkan ke G ya. Kelompok ini paling kalem. Mana penyelesaian masalahnya? Seperti itu ya. Cuma kelompok ini ya, coba dikoreksi lagi. Kita coba bahas. Ada yang mau coba? Iya, boleh. Kelompok lain ada yang jadi pembanding? Sudah selesai? Oke. Ada yang sama pengerjaannya dengan yang ini? Oh, kelompok 5 ya? Sama? Oke? Oke. Ada yang sama tidak menyelesaikannya seperti ini? Tadi yang kelompok 5 ya? Iya. Oke. Terima kasih Amel. Ya, jadi instruksi ke depannya ya. Jadi kalau seandainya misalnya F dulu dilanjutkan ke G, jadinya G komposisi F. Seandainya G dulu dilanjutkan dengan F, berarti menjadi F komposisi G. Tapi kesininya benar ya. G komposisi F itu memasukkan fungsi F ke G. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian X-nya, ini juga berarti G komposisi F ya. G komposisi F. Berarti X-nya kita ganti dengan 1000. Jadinya 3.868 dikali 1000. Jadi 3.868.000 satu
kan nanti di sini kan sama saja. Jadi karena kita melakukan pembelajaran saja. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dulu Kak Azwa. Terima kasih untuk kelompok 4. Berarti yang presentasi kelompok 2, kelompok 4. Yang lainnya nanti untuk pertemuan berikutnya lagi ya. Oke. Sebelum kita ngambil kesimpulan, ada dulu yang ditanyakan nggak tentang penyelesaian masalah ini dengan menggunakan komposisi fungsi? Ada yang ditanyakan? Ya, apa nih? Belum mengerti sama Yang mana? cara Cara dua itu berarti yang menggabungkan komposisi ya. Yang ini apa yang ini? Oh yang ini ya. Nah, berarti di sini untuk menggabungkan atau mengkomposisikan dua fungsi, ingat, berarti awalnya lihat dulu masalahnya. Permasalahannya kan ditanyakannya dari rial ke dolar, kemudian ke rupiah. Setelah kita melakukan serentetan pembelajaran ini, berdiskusi, menyelesaikan soal, ada lagi tadi yang presentasi. Coba kesimpulannya apa? Iya, silakan. Siapa namanya dulu? Ada trik. Oh iya, Ade. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat menyelesaikan dua fungsi dengan tahap demi tahap sebanyak 2 kali. Oke, berarti tahap pertama diselesaikan dulu, kemudian nanti selesai tahap pertama dilanjutkan tahap berikutnya. Tahap berarti selesaikan dulu fungsi yang pertama. Setelah selesai fungsi yang pertama, kita lanjutkan ke fungsi yang kedua. Atau di cara yang kedua bisa juga menggabungkan sekaligus fungsi dengan menggunakan operasi komposisi fungsi. Nah, seperti halnya ini yang pertama, kita selesaikan tahap demi tahap. Ini cara yang kedua, yaitu menggabungkan dua fungsi sekaligus. Ya, oke, sekarang saatnya evaluasi. Kalian bisa ya. Nah, isinya di sini aja lah, biar nanti dibagikan lagi hasil. Ya, silakan dikasih nama, kemudian diisi. Selesai ya. Silakan ketua kelompoknya tolong diambil untuk dikumpulkan. Sambil nunggu kelompok 3, silakan isi kegiatan refleksi ada di Google Form ya. Yang belakang sudah? Oh belum, masih ada yang belum? Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dalam operasi komposisi fungsi. Ibu ucapkan terima kasih. Di pertemuan sekarang berarti Ibu ajukan jempol untuk kelompok 4. Aktif. Nah, mudah-mudahan kedepannya kelompok-kelompok lain juga bisa termotivasi ya untuk lebih aktif lagi. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya yaitu operasi inverse pada fungsi. Mungkin nanti silakan baca-baca dulu inverse itu apa. Kemudian coba-coba dulu konsepnya seperti apa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri, silakan satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa sesuatu. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih baik lagi, kemudian makin sehat dan sehat walafiat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.